Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Sri lagi. Anak-anak bosan ya sama Tante Sri? Enggak ya. Tante harap enggak bosan sama Tante Sri. Anak-anak tetap setia, karena Tuhan setia sama anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali datang beribadah. Tante Sri tahu anak-anak yang setia pagi ini sudah duduk di depan laptop ataupun di depan HP-nya masing-masing untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini beserta mama dan papa. Oke anak-anak, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Ayo anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang untuk beribadah pagi ini. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami. Untuk kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang bisa menuntun hidup kami. Mana yang harus kami pilih. Tuhan, hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan di masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah ini. Tuhan sertai sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, siap kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Bapak Abraham sambil kita mau bergoyang-goyang. Haleluya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kamu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Dan kanan, tangan kiri. Anak-anak, kalau Tuhan kasih dua tangan, sebaiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar ya? Bapak Abraham diberkati Tuhan. Kita pun bisa jadi anak-anak Abraham. Karena kenapa Bapak Abraham bisa diberkati Tuhan? Karena Bapak Abraham itu taat sama Tuhan. Pagi ini Tante Sri mau cerita tentang Bapak Abraham. Taat gimana sih Tante Sri? Bapak Abraham itu selain taat, Bapak Abraham itu setia sama Tuhan. Dia setia, dia taat. Tuhan mau menguji imannya Bapak Abraham. Mungkin anak-anak sudah pernah, bahkan seringkali di sekolah minggu, cerita tentang Bapak Abraham ini yang mengorbankan Ishak. Anak-anak, cerita Bapak Abraham pagi ini. Waktu itu Ibu Sarai, Tuhan berjanji sama Bapak Abraham, kamu akan mempunyai seorang anak. Dan janji itu lagi-lagi sama Tuhan digenapi. Setiap janji Tuhan, kalau permintaannya itu benar, pasti digenapi.
Bapak Abraham ini sudah umur 100 tahun anak-anak nggak punya anak. Tapi Bapak Abraham tetap setia berdoa sama Tuhan. Sampai suatu saat diberi seorang anak dari rahimnya Ibu Sarah. Dan anak itu lahir dengan sehat, dengan selamat. Dan anak itu dinamai siapa? Tahu anak-anak? Benar, namanya Ishak, yaitu anak perjanjian. Namanya Ishak. Ishak ini tumbuh dewasa mulai dari bayi, dari tahun ke tahun besar, kanak-kanak seperti kalian. Sudah mulai, mungkin waktu utuh sudah mulai sekolah. Dia suka bermain, senang anak-anak. Bapak Abraham pun juga senang. Lalu suatu hari Tuhan menguji imannya Bapak Abraham. Masih taatkah Bapak Abraham? Masih setiakah Bapak Abraham sama Tuhan? Tuhan bilang, Abraham, aku minta anakmu satu-satunya yang kamu kasih. Untuk apa Tuhan? Untuk kau serahkan kepada Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Sekarang kamu pergi ke Gunung Moria. Dan di sana anakmu kamu persembahkan. Abraham taat. Tuhan yang suruh, baik Tuhan. Keesokan harinya anak-anak, Bapak Abraham mengumpulkan kayu-kayu ranting-ranting. Bapak Abraham pagi-pagi berangkat. Ishak, kita mau pergi ke Gunung Moria. Ini kamu bawa kayu-kayu ini. Bawa anak-anak. Aku bawa pisau sama bawa obor. Karena kalau pagi kan masih gelap. Anak-anak kalau pagi-pagi bangun jam 4 masih gelap, apalagi sekarang suasananya mendung, gelap. Bawa obor. Dibawa pergi ke gunung. Mereka berdua. Lalu waktu di tengah perjalanan, Ishaknya tanya, Pak, Bapak Abraham, kita ini mau ke Gunung Moria itu biasanya untuk persembahan. Kita sudah bawa kayu, sudah bawa obor, sudah bawa pisau. Yang dipersembahkan mana? Lalu Bapak Abraham berkata sama Ishak, nanti kalau sudah dari atas gunung, nanti Tuhan yang menyediakan. Abraham manut anak-anak, nggak usah banyak ngomong, nggak banyak ngomel. Ishaknya manut sama orang tuanya. Oh baik Bapak, diikuti anak-anak. Nggak geremeng, enggak, ikut nurut Ishak ini. Walaupun dia anak satu-satunya, tapi nurut, enggak manja, nurut. Akhirnya sampai di gunung, si Ishak ini bingung. Katanya di gunung Tuhan yang menyediakan, tapi mana gak ada domba. Lalu Bapak Abraham ini menyediakan menumpuki batu-batu sampai tinggi. Lalu kayu-kayu jerami yang dibawa sama Ishak tadi mulai ditata, ditonton di situ. Lalu Ishaknya tangannya mulai ditali, lalu digendong, terus ditidurkan di situ.
Ishaknya nurut sama orang tuanya. Nggak ada domba. Oh, kayunya sudah ada, apinya sudah ada, pisaunya sudah ada. Nggak ada yang dikorbankan di mezbah ini. Ternyata saya nurut anak-anak, nurut sama orang tuanya. Nggak banyak menuntut. Lalu setelah itu Ishaknya diam saja. Ya sudah, kalau nggak ada anak domba, kalau aku memang harus dikorbankan untuk Bapak Abraham taat, untuk Bapak Abraham setia kepada Tuhan, aku nurut. Ditidurkan anak-anak, sudah ditidurkan di atas mezbah. Zaman dulu itu kayu, sebelum kayu itu bata itu ditata sampai tinggi, baru dikasih kayu, baru dia ditidurkan di situ. Nah, setelah semua disiapkan dan Ishak sudah ditidurkan di situ, lalu Bapak Abraham ini mengambil pisau untuk membunuh anaknya, untuk dikorbankan dengan berat hati. Enggak terus, namanya orang tua, enggak lama enggak punya anak. Sekarang punya anak satu sama Tuhan diminta. Tapi karena Tuhan yang nurut aku mau taat sama Tuhan. Besok mau diangkat anak, tinggal jurus, mati Ishak. Tapi Tuhan itu baik. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya lewat terang. Tuhan berbicara, Abraham, stop. Jangan kau korbankan anak itu. Ayo dibangunkan, dilepas talinya. Aku sudah tahu betapa engkau mengasihi aku. Aku sudah tahu ketaatanmu Abraham. Aku sudah tahu imanmu kepadaku Abraham. Anak satu-satunya engkau korbankan karena engkau mau menuruti firman. Dilepas. Abraham kaget. Loh, lalu terus dikorbankan siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, engkau ketahui Abraham, aku sudah tidak ragu lagi kalau engkau sungguh-sungguh taat, imanmu baik, jempol 2, Tuhan katakan. Lalu Abraham bersukacita, sama Ishak bersukacita. Karena apa? Karena nggak jadi dibunuh, nggak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Seekor domba. Tuhan sudah menyediakan untuk menggantikan Ishak. Ishak nggak jadi dikorbankan, yang dikorbankan domba. Tuhan cuma ingin menguji sampai di mana sih imannya Abraham ini. Apa karena gara-gara punya anak terus nggak setia? Tapi ternyata tidak. Abraham walaupun lama tidak punya anak, tapi kalau anak itu diminta Tuhan, sama Abraham diberikan. Dan Tuhan itu tahu, Tuhan berikan korban anak domba, betul-betul disediakan sama Tuhan. Anak-anak, inilah firman Tuhan pagi ini. Siapa yang taat, siapa yang setia sampai saat hari ini. Tante Sri tahu engkau setia.
Tiap minggu engkau walaupun tidak beribadah, engkau tetap mengikuti ibadah lewat online, lewat YouTube. Engkau setia. Kalau engkau setia, Tuhan pun lebih setia kepadamu. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, Tuhan pasti akan memberi. Karena keinginanmu itu baik untuk Tuhan. Tuhan, aku kepingin jadi polisi, yang laki mungkin jadi dokter Tuhan. Apapun cita-citamu, Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Minta seperti itu, Tuhan pasti berikan. Dari mana biaya, tante? Aku anaknya orang gak punya. Tuhan yang sediakan. Percayalah. Tante bisa ngomong ini karena tante sudah pernah mengalami. Dan itu nyata. Jangan takut. Dunia boleh sulit, boleh. Tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Itu iman. Seperti iman Bapak Abraham. Kita mau contoh itu. Kalau kita tetap setia sampai akhir, Tuhan itu lebih setia kepadamu. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, yang kamu cita-citakan, kalau kamu setia, Tuhan pasti mengabulkan setiap doa. Setiap doa orang tua. Karena tante sangat yakin, percaya, dan tante mengalaminya. Makanya tante bisa cerita. Amin. Inilah firman Tuhan pagi ini. Untuk kita tetap setia. Anak-anak, ayat hafalannya pendek. Kalau 2 minggu yang lalu tante Sri cerita ayat hafalannya panjang. Ini pendek. Firman Tuhan, ayat hafalannya ada di Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap firman-firman-Mu memberi pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala firman-Mu. Di masa kesulitan ini Tuhan, Tuhan tetap ada buat hidup kami, buat hidup anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Anak-anak yang masih setia Tuhan mengikuti ibadah walaupun online, dia tetap setia. Lihat Tuhan, anak-anak ini milik-Mu. Biarlah dia tetap setia akan firman-Mu seperti Abraham setia kepada Engkau. Iman kami tetap berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini imannya tetap kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Cukupi setiap kebutuhannya. Engkau tahu setiap cita-citanya Tuhan. Setiap citanya boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar setiap doa-doa anak-anak sekolah minggu. Sertai anak-anak sekolah minggu Tuhan pagi ini. Dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati di masa sulit ini. Beri hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan walaupun sekolah lewat online Tuhan, segalanya lewat online Tuhan, setiap aktivitas mereka ditolong Tuhan. Tuhan disertai Tuhan, ditutup bungkus, tetap sehat dimanapun anak-anak ini berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu ibadah pagi ini. Engkau tetap setia di dalam hidup kami.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sampai jumpa. Ketemu kembali minggu depan. Dadah.